Di depan saya ada sebuah produk yang unik dari Samsung, yaitu The Freestyle, sebuah smart projector portable. Setelah mencoba kurang lebih seminggu, saya merasa The Freestyle ini adalah alternatif menarik untuk menikmati multimedia selain pakai televisi misalnya. Kenapa? Mari kita lihat semenarik apa The Freestyle. Secara desain dia itu unik, nggak kayak proyektor konvensional lah. Jadi bentuknya ini kayak tabung, simple tapi terlihat futuristik. Menurut saya bentuknya ini malah bisa menambah estetika ruangan. Kalau kalian mau, malah bisa dijadiin lampu ambience ruangan juga. Jadi tinggal tutup aja pakai case transparannya ini. Seperti ini ya. Ukurannya itu ternyata compact ya. Dan tingginya sendiri nggak beda jauh sama box smartphone. Masih bisa digenggam satu tangan, jadi enak buat dipindah-pindahkan. Kalau mau dibawa keluar juga enak karena dia ada case yang desainnya juga cakep. Dan ada pengaitnya juga, jadi gampang buat digantung dimanapun. Terus, proyektornya ini juga ada stand yang bisa diatur angle-nya 180 derajat. Fungsinya sendiri supaya kita bisa arahkan ke sudut tembok manapun atau ke langit-langit rumah. Di sekeliling bodinya ada lubang speaker. Terus, untuk port disediakan port micro HDMI buat disambungkan ke media player seperti Blu-ray player atau gaming console. Dan dia juga support eARC ya. Ada port power yang berjenis Type-C, dan untuk powernya sendiri dia bisa pakai power bank. Di atas port micro HDMI ini ada switch untuk mic yang berfungsi ketika kita menggunakan fitur voice assistant. Ada yang menarik banget pas saya cek bagian bawah standnya ini. Jadi dia ada logo DLP Texas Instrument yang berarti sistem proyektornya ini memakai DLP. Dan mungkin kalian para moviegoers nggak asing dengan DLP Texas Instrument ini. Karena mayoritas, mungkin 9 dari 10 ya, proyektor di bioskop itu pakai DLP Texas Instrument. Jadi saya percaya kualitasnya terjamin. Ada remote-nya juga ya, yang bentuknya kecil dan simple. Terus saya suka sih warna putih di remote-nya ini. Bikin cakep dan selaras dengan warna The Freestyle-nya. Charge-nya ini pakai port Type-C ya. The Freestyle ini bisa dibilang smart projector karena dia sudah disematkan Tizen OS terbaru yang sama persis dengan lini Smart TV Samsung di tahun 2022 ini. Jadi aplikasinya itu banyak banget seperti Netflix, Prime Video, View, Video, Twitch, dan lain-lain. Paling Disney Plus aja yang saat ini belum ada. Feeling saya sih bakal menyusul nanti karena di remote-nya ini udah ada shortcut-nya. Untuk konektivitas sudah pasti ada Wi-Fi dan Bluetooth juga. Jadi kita bisa connect ke berbagai perangkat Bluetooth seperti Galaxy Buds, wireless headset, ataupun speaker. Ada fitur Samsung Dex juga, jadi bisa connect ke HP flagship Samsung secara wireless. Terus bisa connect ke PC, laptop, atau Mac secara wireless juga. Bisa juga mirroring HP kita, dan dia juga support AirPlay, jadi bisa connect ke berbagai device dari Apple. Pokoknya lengkap banget deh. Nggak ketinggalan ada SmartThings yang bisa jadiin handphone kita, baik Android ataupun iOS, sebagai remote control. Nah, kan tadi saya bilang The Freestyle ini ada stand-nya yang bisa diatur angle-nya 180 derajat ya. Tapi nggak usah khawatir gambarnya jadi nggak simetris karena dia ada fitur yang namanya Auto Keystone. Jadi, kalau kita taruh di Freestyle ini agak miring, displaynya ini bakal otomatis dibikin lurus atau simetris. Kita masih bisa set juga secara manual lagi kalau merasa kurang lurus. Jadi sebetulnya kita bisa bebas buat taruh The Freestyle ini di permukaan manapun. Sekarang ngomongin kualitas gambarnya. Dari spesifikasi, The Freestyle beresolusi Full HD. Brightness-nya 550 lumens dan bisa memproyeksikan gambar dari ukuran 30-100 inci. Sebagai info, buat bisa dapetin gambar sebesar 100 incinya itu, kita nggak perlu ruangan yang luas. Cukup dari jarak sekitar 2,7 meter aja. Kualitas gambarnya sendiri udah termasuk tajam dan resolusi Full HD saya rasa nggak masalah karena yang penting itu adalah source gambarnya. Asal kalian tahu aja, film bioskop itu standarnya rata-rata masih di resolusi 2K untuk layar sebesar itu. Kalau kalian nonton layanan live streaming yang legal kayak Netflix atau Prime Video sih kualitasnya tetap bagus. Terus, biasa yang ditakutkan dari proyektor itu kan adalah pada kontras gambarnya. Tapi The Freestyle ini punya kontras rasio yang bisa dibilang lumayan tinggi. Jadi gambarnya nggak flat. Apalagi dia masih ada fitur kontras enhancer. Warnanya juga bagus, mungkin karena pakai engine yang sama dengan TV Samsung. Dia itu vivid, tapi nggak sampai oversaturated. Masih natural dan enak dilihat.
Biasa kalau proyektor di kantor saya itu warnanya lari banget ya, nggak akurat. Yang ini masih akurat. Pas saya tes nonton Netflix dan Prime Video di darkroom enak banget. Dari sisi samping pun warnanya masih bagus, nggak wash out. Jadi viewing angle-nya lebar banget. Proyektor ini punya fitur canggih yang mirip di TV Samsung, seperti Auto Motion Plus. Tapi di sini nggak ada filmmaker mode. Tapi nggak perlu khawatir, karena expert setting di proyektor ini tuh sangat lengkap. Jadi walaupun nggak ada filmmaker mode, kita tinggal matiin picture clarity settingnya. Dan masih bisa atur sharpness, warna, gamma, white balance, dan sebagainya. Kalau masalah black uniformity gimana? Jadi maksudnya black uniformity itu kan kualitas display area yang hitam pas kita ada di darkroom. Nah, karena cara kerja proyektor itu kan menembak cahaya, pastinya nggak sepekat di layar Neo QLED. Tapi ini masih bagus dan nggak ganggu mata kita. Kalau di TV LED standar itu kan ada efek glow yang bikin nggak enak dilihat. Nah, ini menurut saya overall enak dan sama lah kayak nonton di bioskop. Sebagai tambahan, The Freestyle juga support HDR10 dan HLG, tapi belum support HDR10 Plus dan Dolby Vision ya. Terus proyektor itu kan bakal lebih optimal kalau dipakai di darkroom. Nah, pas di kondisi sangat gelap, terlihat bagus sih. Tingkat kecerahannya udah pas. Paling kalau di tempat yang terang jadinya agak redup. Cocoknya memang dipakai untuk home theater dengan kondisi darkroom kayak di bioskop. Kalau untuk presentasi dan lainnya yang nggak bisa di darkroom, mungkin ada cahaya yang bocor-bocor dikit nggak masalah lah. Asal jangan terlalu terang aja, nanti bisa redup. Pakai proyektor ini emang enak, tinggal arahin ke tembok manapun bisa. Kalau kalian pakai buat nonton, saya saranin sih lebih baik pakai layar proyektor aja, agar lebih maksimal gambarnya. Setahu saya layar itu bakal lebih bisa mantulin cahaya dan warnanya bisa lebih keluar. Tapi yang penting, The Freestyle juga punya fitur Smart Calibration seperti di beberapa TV Samsung keluaran 2022. Selain bisa mengkalibrasi warna supaya lebih akurat, di sini ada fungsi yang lebih penting. Jadi gini, mungkin warna cat tembok di setiap rumah atau ruangan bisa berbeda-beda ya. Setiap kita sorot ke tembok selain warna putih kan warnanya biasanya bakalan kacau. Nah, Smart Calibration ini bisa berfungsi untuk mengkalibrasi warna supaya lebih akurat di warna cat apapun. Sebagai informasi, Smart Calibration itu bisa menggunakan HP flagship Samsung ataupun iOS. Buat nonton tentunya nggak lengkap kalau nggak ngomongin kualitas audionya. Secara mengejutkan, kualitas suaranya ini bagus, kencang dan cukup balance. Dia nggak ngebas banget sih, tapi juga nggak cempreng. Rasanya sih udah mirip kualitas Bluetooth speaker yang standar. Belum lagi karena lubang speakernya ini ada di sekeliling body, jadi kalau kita nontonnya ada di posisi manapun, audionya tetap terdengar sama. Mirip dengan TV Samsung, dia juga ada ambient mode. Jadi kita bisa bikin ambient sendiri buat ruangan kita sesuai dengan mood yang kita inginkan. Sebagai informasi, biasa proyektor kan ada usia lampunya. Nah, The Freestyle ini punya usia lampu 20.000 jam. Kalau saya hitung-hitung sih, kalau misalnya sehari dipakai 5 jam, ya bisa 10 tahun lebih ya. Jadi cukup lama menurut saya. Kesimpulannya, saya suka sih sama konsep desainnya yang selain portable, enak dibawa kemana-mana, dia juga fleksibel, bisa diletakkan di mana saja. Ukurannya juga nggak makan tempat, terus nggak memerlukan ruangan yang luas buat dapetin gambar berukuran besar. Ini cocok banget nih buat kalian yang pengen punya satu device yang bisa buat home theater, buat nobar bola rame-rame di rumah, buat dipakai presentasi, atau mungkin buat art installation. Nah, harganya juga menarik. Jadi kalau dipikir-pikir kan beli TV ukuran 75 inci aja standarnya 20 jutaan ya. The Freestyle ini harga SRP-nya 15 juta, tapi sampai akhir bulan ini lagi diskon ya, ternyata cuma 12 juta aja. Jadi kalau mau punya mini home theater, The Freestyle ini bisa jadi pilihan menarik. Jujur sih, saya makin tertarik buat punya The Freestyle ini. Stop.